ingin mempresentasikan tentang materi SKNBI dan BIRTGS. Nama saya Silvina. Nama saya Hana. Nama saya Hana Pertiwi. Nama saya Pradisti. Nama saya Faisal Yusuf. Bagian tugas. Jadi untuk yang pertama-tama ada sistem pembayaran. Perubahan gaya hidup masyarakat di Indonesia berdampak pada pola hidup termasuk ketergantungan terhadap layanan digital yang makin marak. Masyarakat Indonesia memiliki berbagai macam layanan pembayaran yang semua dapat dilakukan secara instan. Kapan dari mana saja tanpa terkecuali di industri perbankan. Oleh sebab itu, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah layanan pembayaran seperti SKNBI dan BIRTGS. SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia merupakan infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan clearing berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik. Sistem ini mendukung layanan transfer dana, clearing warkat debit, pembayaran reguler, dan penagihan reguler. Baik, atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Simpel ya, ini adalah proses yang berjalan sejak kesepakatan transaksi hingga terjadinya kesepakatan. Oke, selanjutnya apa itu sistem clearing dan bagaimana prosesnya? Clearing adalah proses pertukaran data keuangan atau warkat antara bank untuk menyelesaikan transaksi pada waktu tertentu. Nah, dalam prosesnya, bank akan memverifikasi saldo dana dan data rekening pengirim sebelumnya mengirimkan uang ke bank tujuan. Nah, setiap bank itu memiliki sistem yang berbeda, tapi secara umum transaksi ini dapat berlangsung karena adanya sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral. Yang kedua ada BIRTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Real Time Gross Settlement atau RTGS adalah salah satu tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah yang besar. RTGS menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi lebih dengan pembayaran nominal lebih dari 100 juta. Nah, sederhananya real time ini adalah teknik yang dipakai saat melakukan transfer online seperti menggunakan m-banking, internet banking, ATM, dan lain-lain. Dengan kata lain, teknik real time adalah teknik yang paling sering digunakan untuk melakukan berbagai transaksi keuangan sehari-hari untuk kebutuhan sehari-hari. Fungsi SKNBI memproses data keuangan elektronik untuk layanan transfer dana, clearing warkat debit, pembayaran reguler, dan penagihan reguler. Menyediakan sarana transfer dana yang terjangkau untuk individu atau pelaku usaha kecil. Fungsi RTGS menyediakan sarana transfer dana yang cepat, efisien, aman, dan handal untuk transaksi dengan nilai besar, menurunkan risiko sistem pembayaran nasional dengan meningkatkan kepastian akhir, memberikan pelayanan prima kepada nasabah yang menginginkan dananya terkirim tepat waktu. Perbedaan SKNBI dan BIRTGS. SKNBI Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, transfer dana retail maksimal 500 juta, periode waktu tertentu, atau terjadwal multilateral meeting, kebutuhan likuiditas kecil. Kalau BIRTGS, Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, transfer dana nilai besar 100 juta lebih dari 100 juta seketika, real time per transaksi gross, kebutuhan likuiditas besar. Oke, berikutnya ada cara kerja SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Yang pertama, nasabah itu harus mengajukan transaksi seperti transfer antar bank atau pembayaran di bank peserta SKNBI itu. Dan yang kedua, bank peserta mengirimkan data transaksi ke data Bank Indonesia melalui sistem SKNBI atau sistem clearing.
Dan yang ketiga, Bank Indonesia harus melakukan proses clearing, yaitu pencocokan dan perhitungan transaksi antar bank yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan yang keempat, Bank Indonesia mengirimkan hasil clearingnya kepada bank peserta untuk memproses transaksi lebih lanjut. Dan yang terakhir, yaitu proses dana masuk ke rekening penerima setelah bank peserta menyelesaikan proses akhir. Berikutnya juga ada cara kerja BI RTGS. Nasabah mengajukan transaksi besar, misalnya di atas 100 juta rupiah melalui bank peserta BI RTGS. Yang kedua, bank peserta mengirimkan instruksi transaksi ke Bank Indonesia melalui sistem BI RTGS. Lalu yang ketiga, sistem BI RTGS memproses transaksi ke Bank Indonesia melalui sistem BI RTGS. Lalu sistem BI RTGS memproses transaksi secara langsung dan memastikan ketersediaan dana. Yang keempat, dana langsung ditransfer ke bank penerima dan bank penerima segera mengkreditkan dana ke rekening tujuan. Oke, jadi karena teman-teman saya tadi sudah mempresentasikan materinya, giliran kami berdua yang mempersilakan kalian untuk mempersiapkan pertanyaan. Boleh dari kelompok 1, pertanyaannya apa supaya bisa kami tampung terlebih dahulu. Sebutkan nama dan kelompoknya ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijaz Firmansyah dari kelompok 1. Apa saja faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian transaksi dalam SKNBI? Ada lagi yang ingin ditanyakan supaya pertanyaannya bisa ditampung terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Denazor dari kelompok 1. Saya ingin mempertanyakan bagaimana mekanisme pengembalian dana jika terjadi kesalahan dalam transaksi. Selanjutnya dari kelompok 2, pertanyaannya. Perkenalkan, saya Zikri Fadlul Hamdi dari kelompok 2. Bagaimana mekanisme pengembalian dana jika terjadi kesalahan dalam transaksi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Perkenalkan, nama saya Rahma Bintang dari kelompok 2. Apa implikasi dari kegagalan settlement dalam BI RTGS terhadap stabilitas sistem keuangan? Selanjutnya dari kelompok 3. Kenalkan, aku Maisa Ciara dari kelompok 3. Pertanyaannya, apakah ada biaya yang dikenakan saat melakukan transaksi melalui SKNBI? Perkenalkan, nama saya Aldina Ramadhan dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi melalui SKNBI? Saya izin menjawab pertanyaan dari Nizar. Apa saja faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian transaksi dalam SKNBI? Untuk mempersingkat waktu, saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama. Jawabannya adalah yang 1, pasti gangguan teknis pada sistem seperti gangguan jaringan atau kegagalan sistem clearing otomatis. Dan kedua, ketidakcukupan saldo rekening giro peserta dapat menyebabkan penyelesaian transaksi bisa tertunda atau bahkan gagal. Yang ketiga, kesalahan nomor rekening bisa menunda transaksi. Keempat, jika transaksi dikirim setelah batas waktu sesi, maka akan terjadi keterlambatan. Yang kelima, lonjakan volume transaksi yang tinggi menyebabkan antrean dan beban yang tinggi. Oke, jadi itu jawaban untuk pertanyaan Nizar. Apakah sudah cukup, Nizar? Sudah. Lanjut ke soal yang kedua. Saya jadi menjawab pertanyaannya Dean. Jadi bank penerima ini dapat mengembalikan dana melalui mekanisme return fund transfer RTF, RPT dalam waktu tertentu. Apakah sudah cukup? Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zikri.
Apa risiko utama yang dihadapi oleh peserta dalam sistem SKNBI? Yang pertama adalah resiko likuiditas. Sesuai dengan yang sudah tadi dijelaskan, resiko likuiditas ketika bank peserta tidak memiliki cukup saldo untuk menyelesaikan kewajibannya. Yang kedua, resiko operasional. Gangguan teknis atau kesalahan sistem yang menghambat penyelesaian transaksi. Yang ketiga, resiko hukum. Jika bank gagal dalam memahami aturan SKNBI, bisa dikenakan sanksi administratif hingga dikeluarkan dari sistem clearing. Pertanyaannya dari Raka, apa implikasi dari kegagalan settlement dalam BI/RTGS terhadap stabilitas sistem keuangan? Jadi kegagalan settlement dapat menyebabkan efek domino di mana suatu bank tidak bisa memenuhi kewajibannya sehingga mengganggu transaksi bank lain, menyebabkan gangguan likuiditas dalam sistem perbankan. Apakah sudah cukup, Raka? Sudah. Oke, untuk sambil teman saya menjawab pertanyaan selanjutnya, apakah dari kelompok 5 ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompok lainnya apakah ada pertanyaan? Sudah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ciara. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi melalui SKNBI? Transaksi melalui SKNBI biasanya memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 hari kerja untuk diselesaikan. Proses ini bergantung pada jadwal clearing yang ditentukan oleh Bank Indonesia dan pengolahan transaksi oleh masing-masing bank. Selanjutnya dari pertanyaan Audina, apakah ada biaya yang dikenakan saat melakukan transaksi melalui SKNBI? Jadi transaksi melalui SKNBI ini biasanya memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 hari kerja tergantung pada jadwal. Nah, terus ditentukannya itu oleh Bank Indonesia yang mengelola transaksi oleh masing-masing bank. Jadi nggak pasti gitu. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.